Amelia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian kesehatan reproduksi. Sebelum kita membahas bagaimana cara merawat kesehatan organ reproduksi pada manusia, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kesehatan organ reproduksi. Nah, setelah mengetahui beberapa definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat menyangkut sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi yang dimilikinya. Sehat tidak semata-mata berarti bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, melainkan juga sehat secara mental, sosial, dan kultural. Organ reproduksi laki-laki perempuan tentunya berbeda. Organ reproduksi pada laki-laki yang berada di luar memudahkan untuk merawat dan membersihkannya. Akan tetapi, berbeda dengan perempuan yang memerlukan perawatan lebih dalam untuk merawatnya. Sebelumnya, ada beberapa definisi yang perlu dipahami. Kesehatan bukan saja berarti tidak adanya penyakit di dalam tubuh. Kesehatan adalah kesejahteraan jasmani, rohani, mental, dan spiritual. Reproduksi berarti menghasilkan kembali, yaitu suatu proses dalam menghasilkan atau melahirkan keturunan demi kelestarian hidup manusia. Remaja adalah sekelompok orang yang berada di dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini lazim disebut pubertas yang ditandai oleh perubahan fisik yang cukup menyolok pada laki-laki maupun perempuan. Selain itu, perubahan juga terjadi pada pikiran, perasaan, dan perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan organ reproduksi. Perkenalkan, nama saya Lia Meliana dan kawan kelompok saya yang pertama yaitu ada Siti Halimah, Nabila Zati Hanani, Cecep Malis Maulana, dan Kamelia. Pertama akan membahas tentang cara menjaga kesehatan organ reproduksi pria. Yang pertama, menjaga kesehatan daerah kelamin. Menjaga higienis atau kebersihan daerah kelamin terutama pada daerah foreskin dari penis untuk mencegah terjadinya inflamasi. Yang kedua, yaitu menghindari pakaian ketat, yaitu tidak mengenakan celana yang ketat yang bisa menekan bagian skrotum, serta menghindari suhu panas ekstrim pada bagian skrotum. Yang ketiga yaitu melakukan olahraga secara teratur. Selain meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah, olahraga juga bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan reproduksi. Olahraga ini bisa dianjurkan kurang lebih dari 30 menit per hari agar dapat memperoleh segi positif. Yang ketiga yaitu menghindari perokok. Perkenalkan, nama saya Nabila Zati Hanani dari Biologi E semester 5. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja. Pertama yaitu memakai handuk dan celana yang lembut, kering, dan dengan bahan yang mudah menyerap keringat, serta mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Yang kedua, bagi perempuan sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelaminnya dari arah depan menuju ke belakang. Ya, bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat guna mencegah terjadi penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Yang keempat, untuk perempuan yang memasuki bulan menstruasi, pilihlah pembalut yang bebas dari jenis bahan yang berbahaya. Nah, di sini sebelumnya terlebih dahulu kita bagi para perempuan yang sedang menstruasi diwajibkan membersihkan vagina terlebih dahulu sebelum mengganti pembalut. Lalu kemudian setelah itu cuci tangan setelah mengganti pembalut. Serta rutin mengganti pakaian dalam untuk menghindari risiko tidak nyaman di area vagina. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Lima. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips-tips dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pentingnya fungsi organ reproduksi bagi wanita sudah seharusnya kesehatan dijaga dengan baik. Yang pertama ada tips bersihkan organ intim dengan benar. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dari arah depan ke belakang atau dari arah vagina menuju ke anus, terutama setelah buang air kecil atau buang air besar. Jika dibersihkan dengan tidak tepat, kuman dari anus bisa menuju ke vagina. Hal ini menimbulkan infeksi pada vagina. Nah, selain itu disarankan untuk tidak menggunakan sabun khusus wanita yang mengandung alkohol, pewangi, atau antiseptik. Sabun jenis tersebut karena dapat menyebabkan iritasi dan membunuh bakteri normal di vagina. Tips yang kedua ada mengonsumsi makanan sehat.
Konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang agar tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, beberapa ada asupan nutrisi bagi kesehatan reproduksi wanita seperti protein, lemak sehat, antioksidan, serat, vitamin dan mineral, zat besi. Nah, nutrisi-nutrisi tersebut bisa diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, daging, dan ikan. Tips yang ketiga, mengelola stres. Nah, stres berlebihan dapat berdampak pada depresi, gangguan cemas, hingga gangguan kesuburan. Oleh karena itu, untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih lanjut pada kesehatan reproduksi, stres tersebut bisa melakukan dengan merelaksasikan atau hal-hal yang membuat diri kita itu senang, seperti membuat kita jalan-jalan, refreshing, atau dengan melakukan yoga. Ada tips yang keempat, yaitu lakukan jaga berat badan. Nah, menjaga berat badan ini perlu karena berat badan ideal atau sesuai dengan indeks massa tubuh, berat badan yang berlebihan atau obesitas, atau bisa justru terlalu rendah dan mengganggu ovulasi dari produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Jadi maksudnya kalau misalkan terlalu berat atau obesitas itu atau terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Oleh sebab itu jaga berat badan itu juga penting. Terus ada, selain 4 tips tersebut, ada melakukan kebiasaan sehat lain seperti istirahat yang cukup, hindari penggunaan obat-obatan dan suplemen termasuk obat herbal di luar anjuran atau dokter gitu, atau menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Manis Maulana. Saya dari kelompok 7. Selanjutnya saya akan sedikit mendeskripsikan mengenai tentang cara menjaga organ reproduksi baik laki-laki ataupun perempuan. Pada dasarnya organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Organ reproduksi laki-laki itu yang letaknya di luar. Hal tersebut itu memudahkan untuk merawat dan membersihkannya. Sedangkan organ reproduksi perempuan itu memerlukan perawatan yang lebih. Baik, yang pertama itu cara menjaga kebersihan organ reproduksi perempuan. Yang pertama itu sebaiknya dilakukan mandi 2 kali sehari dengan menggunakan air bersih, dan jika badan sudah terasa kotor maupun lengket sebaiknya segera untuk dibersihkan. Kemudian gunakan celana dalam yang dapat menyerap keringat maupun air, serta usahakan kondisi sekitar organ itu tidak basah atau tidak lembab, karena hal tersebut dapat memudahkan bakteri maupun kuman itu tumbuh. Selanjutnya itu saat menstruasi sebaiknya lebih rutin untuk mengganti pembalut yang digunakan tentunya. Kemudian membasuh organ reproduksi setelah membuang air kecil. Untuk cara membersihkannya menurut referensi itu membasuhnya dari arah depan kemudian ke belakang. Hal tersebut dilakukan agar kuman maupun bakteri itu tidak masuk ke saluran reproduksi. Kemudian hindarilah menggunakan sabun yang mengandung deodoran atau parfum untuk membasuh organ reproduksi. Kemudian jangan terlalu banyak memakan makanan yang banyak mengandung garam, karena garam itu dapat menyebabkan perasaan yang tertekan ataupun tegang. Kemudian minumlah air putih yang banyak, lebih banyak, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Selanjutnya sebelumnya saat menstruasi itu zat besi yang banyak itu, kemudian maksudnya banyaknya zat besi yang hilang saat menstruasi dari tubuh kita itu melalui darah menstruasi. Jadi disarankan untuk memakan makanan yang mengandung zat besi yang banyak. Kemudian itu berolahraga secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh, kebugaran tubuh kita.
kemudian tidak memasukkan benda asing ke dalam organ reproduksi. Oke, dan terakhir itu menghentikan kebiasaan untuk menahan buang air kecil. Nah, gitu. Selanjutnya yaitu cara menjaga organ reproduksi pada laki-laki, khususnya organ reproduksi laki-laki. Oke, yang pertama sama seperti tadi, perempuan mandi itu minimal 2 kali sehari dengan menggunakan air bersih tentunya. Kemudian gantilah pakaian paling sedikit itu 2 kali sehari. Kemudian basuhlah organ reproduksi sehabis buang air kecil, olahraga secara teratur, dan minum air putih yang cukup banyak. Kemudian hindari pemakaian pakaian dalam yang terlalu ketat. Hal ini karena dapat meningkatkan suhu testis sehingga mengganggu proses spermatogenesis. Ya. Selanjutnya, tidak menggunakan celana dalam yang terbuat dari nilon, karena dari bahan nilon itu tidak dapat menyerap air ataupun keringat. Karena suasana lembab itu sangat disukai oleh jamur dan bakteri. Kemudian menjalani hitan. Nah, ini untuk laki-laki ya. Menjalani hitan untuk mencegah penumpukan kotoran, sisa urin, semen, ataupun lain-lain. Kemudian menghilangkan kebiasaan mandi menggunakan air panas. Oke, karena temperatur yang sejuk itu diperlukan untuk perkembangan sperma. Temperatur yang sejuk itu baik untuk pertumbuhan sperma. Kalau terlalu panas juga tidak baik, terlalu dingin juga tidak baik. Yang terakhir yaitu untuk menghindari merokok dan minum minuman yang beralkohol. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.